materi tentang peningkatan mutu pendidikan khususnya di SMK Islam Madura. Mudah-mudahan dengan IHT pada siang hari ini sekolahan kita khususnya akan lebih meningkat dan untuk maju depan dan mudah-mudahan kita semuanya yang memang suatu ilmu untuk menyampaikan itu tidak ada yang pas. Memang yang namanya guru dan tidak punya kurikulum, makanya yang namanya kurikulum itu bisa berubah-ubah supaya dalam penyampaian untuk anak didik kita supaya pas, apalagi di zaman era sekarang ini yang banyak anak didik kita itu masih kurang pas ya, untuk sesuai dengan cita-cita di SMK Islam Madura yaitu dengan moto di pondok pesantren nama Istul kami memakan iman akhlak. Itu khususnya yang terpenting itu kita anak didik kita punya mutu dan punya akhlakul karimah di masa depan, dan untuk mencapai ilmu yang bermanfaat tentunya itu bersama-sama dari gurunya, dari wali muridnya, dan dari anak didiknya. Untuk itu mari kita bersama-sama pada siang hari ini untuk mengikuti nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Mirwanto SPD MPD. Mudah-mudahan nanti akan sangat bermanfaat. Untuk saya hanya itu saja kami sampaikan. Sekali lagi hanya mohon maaf barangkali sebanyak kekurangan baik dari semuanya kurang berkenan. Kami mewakili dari Yayasan Al Hikmah hanya mengucapkan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan selamat datang Bapak Ibu guru hebat, walaupun sudah datang dari tadi ya. Nah, di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi kemajuan, demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini, yaitu SMK Islam Madura. Cinta kan ya Bapak Ibu ya? Biar tetap masih semangat, saya akan menyampaikan sedikit ya. Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Pertama, ikuti seperti saya ya Bapak Ibu ya. Ini temu Bapak Ibu. Seperti ini temu semangat ya, tapi ya fleksibel. Temu semangat dan ganda, ding dung dung dung, dan ganda ding dung dung dung. Ha 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 ha.
Dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang
bukan paksaan, tapi secara sendiri dari dirinya sendiri itu yang baik. Nah, makanya itu yang dinamakan disiplin positif. Dari situ disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau bahkan hukuman. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang biasa kita lakukan di sekolah itu kan biasanya anak harus disiplin berangkat jam 7 atau jam 7 seperempat dengan ancaman, ya, ataupun dengan sokongan misalnya itu tidak boleh. Tapi kita mempelajari anak itu biar dia itu memiliki untuk menumbuhkan kesadaran dirinya. Nah, dari disiplin positif ini ada yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan disiplin. Itu ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima, ya. Apalagi untuk anak didik kita biasanya mereka itu kan mau melakukan disiplin karena mereka juga merasa ingin disayangi, seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian kekuasaan. Terus kemudian kebebasan, mereka juga terkadang menginginkan sebuah kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Ya, kita tidak mempunyai bahwa kita juga menginginkan akan kesenangan seperti itu, juga kebebasan. Mungkin pun sama seperti itu Bapak Ibu. Dari kebutuhan dasar ini akan muncul sebuah motivasi dari kebutuhan dasar ini, di mana motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya Bapak Ibu, ada 3 jenis motivasi yang datang dari anak. Yang pertama adalah motivasi karena ingin menjadi ketidaknyamanan dan berguna, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik yang baik Bapak Ibu. Itu. Dan kemudian ada motivasi anak melakukan disiplin karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, banyak juga kan anak-anak seperti itu. Kalau saya lihat di sekolah kita itu lebih banyak ke anak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lebih banyak anak yang seperti itu. Mereka mau disiplin karena mereka takut akan nanti dihukum. Ya kan Bapak Ibu ya? Ya. Nah, kalau yang kedua imbalan sepertinya tidak terlalu ya, karena kita tidak menerapkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan disiplin. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada anak didik kita Bapak Ibu, bahwa murid melakukan disiplin ini karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi kalau dia disiplin, nanti dampaknya yang baik pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Nanti dia akan terbiasa sampai nanti dia bekerja ataupun sampai dia nanti sekolah nanti, itu akan tertanam dari dirinya. Ini yang merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dari dalam diri. Nah, ini yang akan kita tuntun untuk anak-anak kita agar memiliki motivasi yang intrinsik. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini nanti kita akan belajar itu bagaimana caranya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin, tapi kenapa gagal? Hal ini dikarenakan karena apa Bapak Ibu? Karena adanya 2 penyebab ini. Yang pertama adalah hukuman. Oke, penerapannya disiplin, tapi bisa jadi gagal, menjadi gagal untuk diterapkan ke anak-anak karena ada hukuman. Karena hukuman ini itu biasanya menyakitkan untuk anak. Dia tidak Bapak Ibu dampaknya nantinya. Kemudian tidak nyaman bagi anak. Terus selain itu murid jadi takut. Kemudian memaksa anak untuk patuh seperti itu. Padahal sebenarnya kalau konsep Merdeka Belajar tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak boleh memaksakan anak untuk mendapat, karena anak itu memiliki keunikan masing-masing dan mereka tumbuh dengan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki latar belakang masing-masing dengan keluarga masing-masing yang kita
menyakitkan untuk dirimu. Kemudian yang terakhir untuk hukuman itu murid menjadi rendah diri. Dia akhirnya kurang motivasinya untuk tumbuh. Motivasi itu biasanya kurang karena dia merasa sebenarnya saya salah disalahkan dan jadi saya salah sudah ngapain seperti itu. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Makanya kenapa hukuman itu sebenarnya kurang bisa selain dirinya itu kurang bisa tidak efektif ya. Kemudian penghargaan ini juga ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Karena apa? Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu, karena dapat merusak hubungan, dapat menjadikan sifat iri begitu. Misalkan ada anak yang saya kasih hadiah di dalam kelas, anak yang lain yang tidak saya kasih hadiah, anak yang lain yang saya tidak kasih hadiah, pasti dia akan merasa iri. Pasti dia akan merasa iri. Kenapa saya tidak mendapatkan hadiah seperti itu? Nah itu dapat makanya dia dalam melakukan disiplin positif tidak perlu melakukan hukuman ataupun penghargaan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian mematikan kreativitas. Itu juga dapat mematikan kreativitas murid. Yang tadinya murid itu kreatif karena melihat teman itu diangkat itu saja yang dikasih hadiah. Akhirnya dia merasa, udah saya nggak mau lagi, saya mau lakukan apapun juga pasti dampaknya nggak akan bisa, saya nggak akan dapat hadiah kok. Akhirnya mematikan kreativitas murid. Itu dapat dari penghargaan. Kemudian untuk dengan sistem ranking sekarang itu memang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk menaruh ranking di rapor. Karena apa? Karena biasanya ada anak yang merasa saya gagal, bahkan orang tua yang merasa saya juga gagal mendidik anak saya seperti itu. Padahal tidak, karena anak itu ya kadang anak itu juga kan masing-masing ada yang memang pintar akademik, tapi dia nggak pintar praktek, ada yang pintar praktek tapi dia nggak pintar akademik. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Makanya kenapa dengan sistem ranking itu sebenarnya tidak dibolehkan. Kemudian terakhir manfaat saat itu menghargai dirinya. Dengan kita langsung memberikan hadiah, itu secara otomatis dia tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan untuk menghargai
salahkan. Karena kalau kita menyatakan di situ hubungan, itu akan menyakiti dirimu dan itu akan membekas. Nah, kemudian sisi restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, kalau misalkan dari konsekuensi itu kan menebus sebuah kesalahan, ya Bapak Ibu. Tapi kalau restitusi itu belajar dari sebuah kesalahan. Nah, apa yang harus kami lakukan, solusinya apa? Kenapa kami melakukan seperti itu dan sebagainya? Pasti setiap anak memiliki alasan seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan dari sebuah kesalahan, justru malah kita dari kita melakukan restitusi itu akan memperbaiki hubungan, ya, hubungan pertemanan atau teman-teman seperti itu, antara siswa dan siswa. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter manusia yang kita fokuskan agar dia itu memiliki tanggung jawab, ya. Balik lagi agar dia itu memiliki sebuah tanggung jawab. Jadi sebuah kesalahan yang kita lakukan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Fokusnya pada solusinya, bukan fokus pada hubungannya. Tapi solusi yang bisa kamu berikan itu apa? Itu kita bahas bersama-sama antara murid dengan guru seperti itu. Kemudian tawaran bukan paksakan. Apa yang akan ditawarkan oleh guru? Misalkan kamu lebih baik seperti ini, anak lebih baiknya kamu minta maaf lebih baik ini dan sebagainya. Bukan malah memaksakan. Kamu harus minta maaf. Kamu bersalah dan sebagainya. Ya itu sebenarnya tidak boleh. Kemudian menuntut melihat ke dalam dirinya. Kalau restitusi itu seperti itu, menuntut melihat ke dalam dirinya. Kamu siapa? Alasannya dan sebagainya itu menuntut ke dalam dirinya. Kemudian yang lain mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Karena apa? Dia melakukan itu, misalkan di dalam kelas dia baru dia gak karuan. Nah itu pasti ada alasannya, ada kebutuhan dasar yang ingin dia capai. Contohnya tadi ada 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Mungkin dia perlu kesenangan di dalam kelas. Saya perlu kesenangan, saya perlu kebebasan, makanya dia melakukan gaduh di dalam kelas. Nah itu mencari kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, oh ternyata kamu karena ingin mencari kesenangan kamu gaduh di dalam kelas. Tidak harus seperti itu. Ada yang lebih baik, misalkan kamu bisa menerapkannya di nursing band, misalkan di drum band, kan itu senang, itu juga gaduh gitu, misalkan. Tapi itu yang baik, kamu aplikasikan di situ, jangan di kelas. Itu yang restitusi ya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, kemudian perbedaannya apa? Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, contoh kasusnya misalkan siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini kasusnya Bapak Ibu. Kalau hukuman, pasti guru menghukum siswa. Misalkan guru menghukum siswa bongkar bendera selama 10 menit, itu hukuman. Ya Bapak Ibu. Nah, ataupun guru marah dan siswa menjadi takut, itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensinya apa? Karena kamu tidak mengerjakan PR. Itu jadi guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Dan konsekuensi itu biasanya guru tegas dan siswa menghormati konsekuensi. Nah, kemudian kalau restitusi dengan contoh kasus ini, itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dalam siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi lagi pendekatan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Karena kita coba melakukan dialog, itu biasanya nanti dia akan mulai menghormati dirinya dan juga orang lain. Yang kamu lakukan itu tidak benar. Misalkan kamu mengganggu teman kamu pasti akan mendapat dampaknya karena kemampuan kamu. Dia kan pasti akan berpikir, oh iya, teman saya kasihan ya. Nah itu tidak seperti itu. Dia pasti dapat akhirnya menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kemudian
misalkan seperti itu. Ya, itu membuat merasa bersalah. Nah, kira-kira Bapak Ibu udah satu hal atau kamu jangan berisik sih di kelas. Nanti kok mengikat kita gimana gitu misalkan kan seperti itu. Ya, itu nanti kan anak masih gitu. Itu membuat merasa bersalah. Ya, mungkin sebagai teman, kalau sebagai teman biasanya mengatakan, ayolah, ini tidak apa-apa, ini masalah. Ini tidak apa-apa, sekarang salah. Oh ya udah, nggak apa-apa, silakan duduk lagi aja. Sebagai teman. Jadi aku itu kalau kita sebagai teman, biasanya dia akan menurut pada kita, tapi belum tentu menurut pada dunia lain. Ya kan biasanya kan aku suami itu dua ya, kayak gitu kan seperti ini. Aku nggak mau di ngomong-ngomong males orang plan gitu kan, nggak berteman gitu misalkan. Nah itu, nah makanya kalau misalkan kita kontrol posisi diri itu sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Biasanya kalau sebagai pemantau ini guru yang melihat dari data-data analisis, misalkan kenapa kamu datang jam 7:15, gitu. Jadi memantau. Padahal kan waktu masuk jam 7, kenapa kamu 7:15 baru masuk? Itu memantau. Dan yang kita harapkan adalah kita sebagai pengajar itu sebagai manajer, ya Bapak Ibu, manajer untuk anak-anak itu misalkan dengan apakah kamu tahu kesalahan itu, bagaimana kesalahan itu apa, kira-kira bagaimana kamu akan mengubah kesalahan itu, dan anak itu harus sebagai manajer. Karena anak sekarang kalau dikasih malahan tambah mental gitu, karena memang zamannya sudah seperti itu. Makanya kita melakukan pendekatan dan pendekatan institusi dengan menempatkan diri kita sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu sejauh ini sudah di mana sebagai manajer kan, sebagai hukuman, sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau saya biasanya malah sebagai pembuat merasa bersalah biasanya. Kamu nggak kasihan sama bebas gitu misalkan, ya. Ini maksudnya udah kesini anaknya aja sebagai bersalah seperti itu. Soalnya sebenarnya kita seharusnya seperti itu. Kemudian kelas. Nah, ini juga yang harus kita buat di dalam kelas, apalagi untuk yang paling kelas ini. Nah, kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak menuntut Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan kelas itu berarti siswa itu dengan sendirinya melakukan sadar seperti itu. Misalkan kalau misalkan keyakinan kelas pasti dilarang membuang sampah di kelas, dilarang bicara sendiri saat belajar, itu kan sebuah tuntutan, dilarang itu dan memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas pada saat misalkan seperti ini dilarang berbicara di kelas, berarti itu merupakan keyakinan kelas apa? Saling menghormati misalkan. Berarti keyakinan kelasnya saling menghormati itu antar sesama teman itu. Terus kemudian tidak boleh berbicara saat guru di depan. Keyakinan kelasnya apa? Dari peraturan itu ya saling menghargai seperti itu. Ya, kemudian contohnya dilarang telat. Nah, itu keyakinan kelasnya apa? Berarti disiplin. Itu keyakinan kelas, berbeda dengan kesepakatan kelas apapun, berbeda dengan peraturan kelas. Jadi keyakinan itu berasal dari nilai-nilai, harus disiplin, terus saling bertanggung jawab, kemudian saling menghormati, saling tolong menolong. Itu merupakan keyakinan kelas. Jadi misalkan
12 kita harus melakukan ini bersama-sama seperti itu. Apabila ada yang dilanggar, berarti harus kembali lagi ke kegiatan kelas yang sudah kita lakukan. Nanti bisa dimasukkan ke dalam rangkaian, ya. Nanti kalau yang mau dapat sertifikat, itu ada seperti itu, Bapak Ibu, ya. Ya. Apalagi yang berbeda kan sekarang katanya transformasi pendidikan melalui PMS. Jadi bisa diisi PMS-nya ini contohnya, ya, untuk membuat keyakinan kelas. Karena kita udah membuat taman jalan itu, ya. Nah, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari karakter. Keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan universal, ya, sebuah pernyataan, bukan pemaksaan. Kemudian dibuat dalam bentuk hal yang positif, semua nilai yang positif. Kemudian sedikit saja, agar ingat, jangan terlalu panjang kali dua kali tinggi, ya Bapak Ibu. Jadi harus simpel saja, menghormati, menghargai, saling menolong, disiplin, kesehatan. Kalau kesehatan misalkan dilarang merokok, itu sebuah keyakinannya yaitu adalah kesehatan. Ya, kemudian sesuai dengan kondisi kelas, sesuai dengan kondisi kelasnya. Kemudian semua kelas dilibatkan. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Ini yang harus kita lakukan dalam langkah-langkah melakukan restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi langkah-langkah lainnya adalah stabilitas identitas. Jadi kita menanyakan dulu apakah memang benar apa yang melakukannya itu stabilitas identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah
Agak menarik tadi di bagian belakang gitu, bagian yang kesimpulan akhir itu apa ya dalam menerapkan program-program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Ini adalah sebuah kesimpulan. Berarti kan di sini ini adalah sebuah kesimpulan bahwa guru hendaknya memiliki sebuah standar kepribadian. Nah, kita membahas dari awal itu adalah bagaimana kita membudayakan positif itu disiplin positif itu pada siswa atau murid. Nah, kalau kesimpulannya adalah pada guru dan yang kita pelajari dari yang kita bahas adalah siswa, memang hanya harus dipercayai lebih dahulu apakah memperoleh pada disiplin program positif dengan standar kepribadian dari guru atau murid dan guru yang harus sebenarnya. Baik. Wow, sekali ya Bapak Ibu. Ya, kasih B ya. Itu luar biasa. Jadi pertanyaan dari apa yang harus diperbaiki dulu? Ya, utamanya kalau kita mau memperbaiki orang lain, kita yang dulu yang harus diperbaiki. Mohon maaf, tapi ini juga untuk belajar saya juga ya. Karena saya juga belum sepenuhnya sebuah positif, tapi saya belajar juga seperti itu. Jadi kita dulu yang harus diperbaiki. Kita dulu yang harus diperbaiki karena kita sebagai fasilitator. Makanya kita dulu yang harus membenahi diri. Bagaimana kita bisa berdisiplin positif, kita memperbaiki kepribadian kita, profesionalitas kita, dan mengajar seperti itu, dan sosial kita. Sosial kita bagaimana dengan lingkungan sekolah, ya, antar teman sejawat, antar apa ya dengan pegawaian ataupun dengan siswa-siswa. Itu harus kita contohkan dulu. Ini loh, saya melakukan sebuah disiplin positif, saya melakukan sebuah restitusi kepada anak. Nah, dengan itu pasti akan berdampak juga kepada anaknya. Jadi anak pasti akan berpikir, oh ya ternyata baru biasa ya, dia menerapkan disiplin positif, dia bertanggung jawab, dia saling tolong, dia saling menyayangi, dia saling menghormati. Pasti anak pasti anak itu kan melihat bagaimana role model di sekolah siapa gurunya. Jadi kita dulu yang harus menjadi role model yang baik, kita dulu yang harus berdisiplin positif. Nah, dari situ akan berdampak kepada anak. Dan setelah itu kita jelaskan kepada anak-anak berarti poinnya adalah penekanan pada guru-gurunya. Adanya disiniasi ini untuk saling berkolaborasi, bersaling. Ayo kita menjadi guru yang lebih baik lagi, karena kita adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Kita harus terus belajar, dan jangan sampai kita itu merasa puas dengan yang sudah kita miliki, karena kita memiliki kewajiban yang luar biasa, yaitu untuk menuntut murid untuk tumbuh ya, dan untuk bisa lebih baik dan Untuk perhatian guru dan semuanya bisa jelas tetapi untuk bagian hukuman dan penghargaan tadi bisa yang mana ya? Tentang penghargaan dan hukuman. Nah, oke. Ketika kita berbicara tentang konsep disiplin dengan identitas yang gagal, tentunya kalau kita berbicara identitas gagal, kita memiliki sebuah harapan kalau kita memiliki harapan untuk konsep disiplin itu adalah dengan yang sukses tapi sudah. Kalau kita bicara kesuksesan itu adalah harapan semua orang, tapi ada kesuksesan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kita memahami konsep disiplin dengan identitas gagal, ada hukuman dengan yang menyakitkan, dengan yang tidak nyaman, dengan yang lebih takut. Sedangkan dengan penghargaan di situ ada ketidakefektifan, di situ
bersangkutan dengan sifat diri yang bisa mematikan kreativitas. Jadi itu adalah sebuah keadaan yang seimbang di mana hukuman itu mengakibatkan rasa yang tidak nyaman atau menyakitkan, di mana sebuah kegagalan pun tidak efektif atau merusak hubungan. Terus apa yang harus kita lakukan supaya konsep itu tidak membuat hukuman juga tidak mendapatkan penghargaan jika konsekuensinya ada sama? Kalau untuk apabila tidak melakukan hukuman, Ya. nah ini kan solusinya dengan kita harus melakukan konsekuensi atau restitusi tindakannya. Pendekatannya adalah dengan Melakukan restitusi yang lebih ditekankan adalah dengan restitusi seperti ini. Kalau memang sudah dilakukan hukuman itu sudah pernah bahkan sering di sekolah, tapi alangkah lebih baiknya untuk melakukan perbaikan untuk tidak hukuman itu boleh dilakukan tapi harus seminimal mungkin. Boleh saja hukuman dilakukan karena pasti ada anak yang memang dalam hukuman dia belum bisa seperti itu tidak masalah, tapi seminimal mungkin. Alangkah lebih baiknya kalau menerapkan sebuah restitusi. Jadi itu berarti dengan harapan murid bertanggung jawab atas perilakunya, berarti ada sebuah tindakan. Nah itu yang saya tanyakan, ada tidak tersendiri untuk restitusi. Bagaimana sih supaya anak itu bisa bertanggung jawab, bisa fokus, bisa menghormati, bisa kalau bisa bersemangat untuk menjadi kesalahan, dan itu bagaimana? Yang tadi dengan melakukan keyakinan keras itu utamanya. Dari sebuah motivasi pada anak, kita melakukan pembuatan keyakinan keras. Kenapa keyakinan keras itu dibuat? Itu kita juga harus sosialisasikan kepada anak. Ya harus adanya sosialisasi tentang keyakinan keras. Karena keyakinan keras ini harus kita latih bersama selama 2 semester bersama. Dan ini adalah kesepakatan kita bersama. Kalau misalnya dia melanggar, berarti konsekuensi yang harus kalian lakukan, ada konsekuensi yang kalian dapatkan sendiri. Perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman itu bagaimana? Kalau konsekuensi itu lebih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
anak ya. Dari keyakinan itu awalnya dari sebuah kesepakatan ya. Misalkan dilarang tidur-tiduran di dalam kelas, berarti harus disiplin. Nanti keyakinannya berarti ditulis di sini disiplin seperti itu ya. Kalau enggak berarti menaati aturan seperti itu ya. Itu jadi yang apa ya, nilainya positif ya. Yang positif aja. Nanti kita bahas bersama di depan ya. Nanti kalau sudah dibedakan di depan masing-masing anak. Nanti apabila ada yang sama, nanti kita ambil. Nanti jadi kita dapatnya ada berapa nilai yang harus kita yakini di dalam kelas ini ya. Karena itu sangat penting. Biasanya yang pertama adalah wali kelas di awal pembelajaran, di awal kalian masuk nih, misalkan kalian nanti masuk kelas 11. Nah, kalau bebas biasanya kelas 12 itu pasti bebas dulu. Ini untuk bersama, kalau kita di kelas ada yang misalkan gabung ya, itu berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Jadi apa yang harus diyakini di dalam kelas seperti itu selama satu tahun ya. Ya, kalian kan selama 1 tahun ini kan bersama dengan kelas yang sama. Kalau Bimas biasanya pasti menerapkan itu ya. Jadi ini Bimas terapkan di kelas 1 APHP dan silakan kalian masing-masing anak membuat ya. Ini Bimas bagikan. Jadi maju. Silakan nanti ditulis terserah kalian namanya seperti apa ya. Kelas sekolah sepakat ya. Mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan. Terus saling menyayangi satu sama lain. Ya, karena kalian kan satu keluarga di sini. Ya. Insya Allah ya. Bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas, saya bahagia karena menurut saya dari adanya keyakinan kelas ini kita bisa menjalankan tata tertib sekolah bersama-sama sebagai keyakinan dari siswa-siswi satu kelas. Terus, apakah kamu setuju dengan pembuatan keyakinan kelas? Ya, saya sangat setuju dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat. Menurutmu, apa manfaatnya? Menurut saya, dari adanya pembuatan keyakinan kelas ini, kita bisa bersama-sama menjalankan tata tertib dan peraturan sekolah dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab karena sudah menjadi keyakinan dari siswa-siswi satu kelas. Baik, terima kasih. Bagaimana perasaanmu saat pembuatan keyakinan kelas? Perasaan saya sangat senang sekali karena dengan kegiatan ini saya bisa mengutarakan pendapat saya. Apakah kamu setuju dengan pembuatan keyakinan kelas? Sangat setuju sekali karena dengan kegiatan ini kelas kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurutmu, apa manfaatnya dari pembuatan keyakinan kelas ini? Manfaatnya begitu besar bagi kelas kami karena kelas kami menjadi begitu teratur dan disiplin. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Sangat excited ya, karena saya excited
Apakah kamu setuju dengan pembuatan keyakinan kelas? Setuju, karena sangat menjadi kompak. Menurutmu apa manfaatnya? Manfaatnya menjadi teratur, taat, Nah, wong PPDB wong pirek tok tau. sopan, ramah. Terima Terima kasih atas Terima kasih.